Anak laki-laki di depan ini adalah seorang jenius. Dia bisa menghitung 3 dikalikan 9 dan hasilnya menjadi 3. Selesai, dia dengan penuh percaya diri pamer kepada siswa pintar di belakangnya. Setelah melihatnya, para pelajar cerdas mulai meragukan pengetahuan aritmetika mereka sendiri. Guru sedikit kehabisan kata-kata, memintanya membaca isi kertas ujiannya, tapi dia malah... Guru merasa terhina dan mengusirnya keluar. Tetapi guru tidak tahu bahwa bocah itu tidak berbohong saat dia. Dalam matanya, huruf-huruf benar-benar menari-nari, soal aritmatika di kepalanya adalah perang bintang. Teman-teman sekelasnya menganggapnya aneh dan mengejeknya. Guru juga tanpa ragu mengatakan bahwa dia bodoh, tetapi dia tidak peduli karena dia mengalami disleksia parah. Dari ujian dengan nilai penuh 20, paling tinggi dia mendapat 2 poin. Dan lembar ujian yang bernilai 0 poin dia berikan pada anjing untuk dimakan setelah pulang ke rumah. Setelah itu, ibunya bertanya berapa nilainya, dia sengaja meniup minuman di tangannya, berpura-pura tidak mendengar. Meskipun Ethan memiliki cacat bawaan, dia memiliki pemikiran yang cepat dalam menggambar dan imajinasi yang kreatif dalam komposisi. Sayangnya, orang tua dan gurunya hanya peduli dengan nilai akademis saat ini, merasa bahwa sikap belajarnya bermasalah. Mereka sama sekali tidak menghargai bakat menggambar Ethan. Pada hari itu, Ethan sedang bermain dengan anjingnya di bawah pohon. Anak-anak besar di sampingnya menyuruhnya mengambil bola. Ethan tidak sengaja melempar bola keluar. Siapa sangka lawannya langsung berlari dan memukulnya, membuatnya dengan sedih lari sendirian ke atap untuk menangis diam-diam. Tapi yang tidak disangka, lawannya malah lebih dulu melapor, dan ayahnya tanpa bertanya langsung menampar wajahnya. Ethan marah dan maju untuk berdebat, tetapi ditarik kembali dan dilemparkan ke tanah oleh ayahnya, yang hanya terus mengeluh tentang kenakalan Ethan. Juga tidak melihat luka di wajah Ethan. Bagaimana mungkin Ethan bisa mengalahkan anak besar yang lebih tinggi, satu kepala darinya? Sambil berkata, ayahnya hendak memukul lagi. Tetapi Ethan tertawa. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menyembunyikan rasa sakit hatinya. Ayah memarahinya sebagai tak tahu malu, tapi dia sama sekali tidak tahu betapa gelapnya dunia Isyaan. Keesokan harinya, saat baru masuk sekolah, Isyaan sudah dihukum berdiri di samping oleh guru, hanya karena sepatunya tidak bersih. Saat di kelas, guru menyuruh Isyaan membaca teks pelajaran. Dia memperkirakan cukup lama, lalu dengan serius mengatakan huruf-hurufnya sedang menari. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak, guru merasa kecerdasannya dihina dan mengusirnya keluar dari kelas. Ethan merasa lelah secara fisik dan mental, merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia, dan dengan putus asa, dia membawa ranselnya pergi dari kelas dan bolos sekolah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia luar. Melihat anak-anak lain duduk di pundak ayahnya, dia juga berharap ayahnya bisa seperti itu. Sayangnya, ayahnya hanya peduli dengan pencapaian. Kemudian dia naik bus, membentangkan kedua lengannya, merasakan angin sepoi-sepoi yang mendekat. Dia tidak pernah merasakan kebebasan seperti ini. Malamnya, Ihsan meminta kakaknya membantu menulis surat izin bolos sekolah. Keluarga. Guru tidak curiga. Bagaimanapun juga Ethan bahkan tidak mengenal huruf. Tapi akhirnya tetap diketahui oleh ayahnya. Di bawah tekanan pertanyaan keras dari ayahnya, Ethan mengakui bahwa dia membolos dan ayahnya memukulnya. Keesokan harinya, ayahnya membawanya kembali ke sekolah, mengaku kesalahan. Guru bahkan di hadapan orang tua Ethan mengatakan bahwa otaknya bermasalah. Harus diketahui bahwa bagi seorang anak yang baru berusia 8 tahun, ini bisa menyebabkan kerusakan besar. Kepala sekolah menyarankan agar Ethan bersekolah di sekolah khusus. Ayahnya benar-benar tidak bisa mendengarnya lagi. Dia merasa tidak mungkin dirinya melahirkan anak yang memiliki masalah kecerdasan. Tetapi ini adalah masalah sikap belajar Ihsan. Katanya akan mengirimnya ke